Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi, selamat bertemu kembali di hari Senin terakhir 24 Oktober 2021. Kembali kita akan menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya untuk persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu, kita akan memulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa Sastra Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Sastra berarti tulisan, ajaran. Jendro berarti nalendro atau gusti. Hayuningrat berarti hayuning jagat atau bahkan dimaknai keselamatan dunia akhirat. Pangruwating berarti ngrumat atau merawat. Sedangkan diyu berarti raksasa atau buto. Bila diartikan secara keseluruhan, Sastra Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu berarti ajaran Gusti, ajaran Tuhan untuk keselamatan dunia akhirat dengan cara mengendalikan watak raksasa atau mengendalikan hawa nafsu. Anggota keluarga Allah orang Jawa mengakui bahwa setiap manusia memiliki watak raksasa atau hawa nafsu yang buruk. Karena sejatinya kesempurnaan manusia adalah karena ia memiliki hawa nafsu dan hati nurani sekaligus dalam satu badan yang terintegrasi sifat lahir dan batin. Setiap manusia memiliki sifat baik dan sekaligus sifat buruk. Dengan adanya ajaran suci dari Gusti atau Tuhan yang Maha Kuasa
yang berisi bagaimana cara mengendalikan watak buruk, bila dipatuhi akan membuat manusia bisa selamat dunia akhirat. Anggota keluarga Allah kekristenan mengajarkan bahwa manusia diciptakan Allah dengan dua unsur, yaitu dari debu tanah yang menjadikan hal jasmania dan kemudian dihembusi nafas hidup yang menjadikan hal rohaniah. Itu berarti bahwa manusia hidup terdiri dari dua unsur yang jasmani dan rohani. Hal yang jasmaniah memunculkan keinginan atau nafsu yang berhubungan dengan hal-hal jasmani seperti makanan, minum, berpakaian, rumah tempat tinggal, dan lain sebagainya. Hal yang rohaniah memunculkan keinginan atau nafsu yang berhubungan dengan rohani seperti mengenal kuasa yang lebih, menyembah, berdoa, dan lain sebagainya. Tidak semua keinginan atau nafsu jasmani selalu jelek atau jahat. Memiliki nafsu makan itu baik, namun tatkala makan dengan nafsu yang tak terkendali itu menjadi jelek. Demikian juga sebaliknya. Tidak semua keinginan atau nafsu yang rohani itu baik. Berdoa kepada Allah itu baik. Tetapi menaikkan doa permohonan untuk memuaskan diri itu menjadi jelek dan jahat. Karena doa semestinya menjadi sarana berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan hingga terjadi keselarasan antara keinginan manusia dengan kehendak Tuhan. Anggota keluarga Allah, jika demikian, apa yang menjadikan manusia memiliki keinginan atau nafsu yang jelek dan jahat tadi, baik dalam hal jasmani ataupun rohani? Hal tersebut tidak lain adalah karena pengaruh dosa. Sejak manusia, diwakili Hawa pada waktu itu, jatuh dalam dosa karena bujukan dan tipu muslihat iblis dalam bentuk ular, manusia selalu dipengaruhi oleh kuasa dosa. Terus bagaimana cara manusia bisa mengendalikan diri dan kehidupan agar tidak dipengaruhi oleh dosa, tidak dipengaruhi oleh nafsu jahat, nafsu jelek, raksasa atau diu tadi? Kita akan mencoba memperhatikan leksionari bacaan kedua hari ini. Surat Rasul Petrus di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan 10 memberikan kesaksian demikian. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia,
tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga mempergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya pertama sampai dengan ke-10. Kami yang mengikutinya hidup sukacita. Anggota keluarga Allah, kalimat pertama pada surat 1 Petrus pasal yang kedua adalah, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kitab suci terjemahan sederhana Indonesia edisi 2.5 menyatakan demikian. Karena itu, lepaskanlah dirimu dari segala macam kejahatan. Janganlah kalian berbohong, jangan berpura-pura bahwa kamu lebih baik dari orang lain, jangan iri hati, jangan membicarakan tentang kesalahan orang lain. Hal demikian berarti anggota keluarga Allah, memang setiap orang percaya, setiap pengikut Yesus Kristus yang sudah dijadikannya anggota keluarga Allah harus membuang diu, membuang watak jahat, raksasa jahat yang menjadi watak karena
pengaruh dosa. Atau dengan kata lain, anggota keluarga Allah harus melepaskan diri dari pengaruh watak jahat atau diu yang muncul karena pengaruh dosa tadi. Melepaskan diri dari diu berarti usaha dengan sungguh-sungguh yang dilakukan oleh anggota keluarga Allah agar tidak terpengaruh oleh watak jahat atau dosa. Contoh-contoh watak jahat diu karena pengaruh dosa sudah disebutkan dengan jelas pada ayat pertama tadi, hingga tidak perlu diurai lagi. Anggota keluarga Allah, cara untuk melepaskan diri dari diu, watak jahat, pengaruh dosa adalah seperti bayi yang harus selalu bergantung kepada Allah selaku orang tua yang baik. Ayat kedua dan ketiga memberikan kesaksian demikian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Anggota keluarga Allah, orang yang hidupnya hanya bergantung kepada Allah, akan ditolong di dalam pertumbuhannya hingga mencapai keselamatan. Hal demikian sama seperti bayi atau anak yang selalu bergantung pada orang tuanya. Pasti dituntun, ditolong, dijagai, bahkan dididik, disekolahkan oleh orang tuanya agar mencapai pertumbuhan yang baik. Anggota keluarga Allah, mungkin di antara kita ada yang bergumul, tetapi bukankah aku diciptakan dan diperlengkapi oleh Allah dengan perasaan dan pikiran yang bisa digunakan untuk merencanakan, membuat rencana, dan menyelesaikan permasalahan kehidupan sendiri. Kalau demikian sulit dong menjadi seperti seorang bayi yang hanya selalu bergantung kepada Allah. Hal tersebut akan berbeda jika memang aku sudah tidak bisa apa-apa. Pasti aku akan lebih mudah bergantung kepada Allah. Pergumulan yang demikian benar. Maka dari itu Petrus memberikan solusi dengan ayat yang ketiga. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Itu berarti cara agar bisa benar-benar bergantung kepada Allah hanya dengan terus-menerus selalu mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan. Hanya dengan mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan Allah, kita akan merasa bahwa yang paling enak hanya bergantung kepada Allah. Tanpa merasakan mengecap kebaikan Allah, mustahil kita akan merasakan enaknya bergantung kepada Allah. Namun, tatkala kita merasakan nikmatnya kebaikan Allah, kita hanya akan bergantung kepadanya. Anggota keluarga Allah, lalu bagaimana cara kita bisa mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan? Jawabnya adalah datang kepada Yesus yang sudah berkarya menyelamatkan dengan mengorbankan tubuh dan darahnya. Ayat keempat memberikan kesaksian,
dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Yesus yang berkarya menyelamatkan dengan cara mengorbankan tubuh dan darahnya, itulah kebaikan Tuhan Allah bagi manusia. Maka tatkala kita merasakan mengecapnya, kita akan semakin menikmati enaknya, nikmatnya hidup bergantung kepada Allah. Sekalipun kita harus sadar, memang ada banyak manusia yang tidak percaya dan bahkan membuang Yesus tadi sebagai batu penjuru keselamatan manusia. Namun, bagi yang mau datang kepadanya, dia akan dijadikan batu hidup di dalam pembangunan suatu rumah rohani yang berkenan kepada Allah. Ayat kelima menyatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Anggota keluarga Allah, satu hal yang pasti, setiap kita anggota keluarga Allah, sebenarnya dahulu kita juga tidak merasakan, tidak mengecap tentang kebaikan Tuhan. Namun karena Allah berkarya di dalam Yesus Kristus yang mengorbankan tubuh dan darahnya, maka kita dimampukan untuk turut mengecap, merasakan kebaikan Tuhan tersebut. Ayat 10 mengatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Maka tentunya kita sangat berbahagia menjadi anggota keluarga Allah yang menerima sastro jendro hayuningrat pangruating diyu, karena kita sadar hidup kita dipengaruhi oleh dosa, baik secara jasmani ataupun rohani. Kita bisa mewujudkan watak hawa nafsu yang jahat, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Namun dengan cara menjadi seperti bayi, dengan cara terus menerus dan selalu mengecap, rasakan kebaikan Tuhan yang sudah berkarya menyelamatkan di dalam Yesus Kristus, sekalipun banyak orang yang tidak percaya dan membuangnya, maka kita akan memperoleh pertumbuhan iman dan kita menggapai keselamatan sejati. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan kata-Mu ya Tuhan. Kita akan bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat, menyerahkan kehidupan seutuhnya. Saya hantarkan, kita berdoa. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini bersabda menolong kami, mengingatkan kami bahwa ketika kami diciptakan Allah dengan tubuh jasmani dan tubuh rohani, terlebih saat manusia pertama jatuh dalam dosa dan kemudian dibuang ke dunia, kami hidup dengan berbagai pengaruh dosa, menjadikan hawa nafsu dan watak jahat muncul di dalam hidup kami, baik secara jasmaniah ataupun rohaniah. Kami
bisa saja terus-menerus melawan Allah. Namun hari ini kami diingatkan bagaimana cara kami menanggulangi pengaruh dosa, pengaruh watak jahat, dan kami menerima pengajaran tentang Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Hanya kami yang bersikap seperti anak kecil bergantung pada penyertaan Allah. Seperti anak kecil yang selalu membutuhkan Allah, dan kami terus-menerus merasakan kebaikan Tuhan Allah yang telah berkarya menebus kami di dalam Yesus Kristus, kami akan berhasil menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Apapun kegiatan kami hari ini, sikap hidup, watak, tutur kata, sikap, dan apapun yang kami wujudkan, semua boleh tetap menjadi bagian ketika kami mewujudkan sabda Tuhan. Tolong agar kami selalu menjalani apa yang menjadi kehendak-Mu. Bahkan tatkala ada di antara kami anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan ragawi pun, Tuhan berkuasa sepenuhnya sehingga kami boleh mengalahkan diu watak jahat karena pengaruh dosa yang ada di dalam kehidupan ini. Mengajak anak-anak kami selalu belajar mengandalkan Tuhan. Tuhan pun berkuasa seutuhnya. Sekarang sebagai anggota keluarga Allah, kami tak berdoa untuk bangsa dan negara kami. Melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara, termasuk tenaga kesehatan yang sedang melaksanakan tugas kegiatan menjadi garda depan penanganan pandemi dengan pelaksanaan vaksin. Berbagai macam wacana dan kehidupan muncul di dalam kehidupan masyarakat. Tuhan pun menopang dengan kebaikan dan sumber kebijaksanaan. Bangunan kerukunan, bangunan toleransi di bumi pertiwi tetap kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, karena kami tetap sadar semua berawal dari kondisi dan segala macam yang berbeda-beda. Namun kasih-Mu bisa menjadi sumber kebijaksanaan dan pengikat untuk kebaikan semuanya. Itu doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan mengelola watak jahat, diu raksasa yang selalu mempengaruhi kehidupan kita karena pengaruh dosa, dan kita boleh terhindar dari pengaruhnya karena kita merasakan kebaikan Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan. Kita bersikap seperti bayi yang bergantung kepada Allah, menerima berkat-Nya yang diperintahkan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah untuk mengalahkan diu raksasa watak jahat yang selalu mempengaruhi karena dosa. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan kata-Mu ya Tuhan.